佐々木小次郎こそ天下無双なり。神代表第三砲ポセイドン、人類代表第三砲佐々木小次郎。Ya. Halo Melody, selamat datang ya di Melody Cerita. Kali ini kita akan menceritakan kelanjutan babak ketiga pertarungan Ragnarok. Untuk yang belum menonton pertarungan seru sebelumnya, tonton pada link di atas ya. Kali ini kita akan membahas masa lalu dari Poseidon dan Kojiro Sasaki. Saksikan sampai akhir ya kawan. Pada pertarungan kali ini sedikit berbeda dengan pertarungan babak pertama dan babak kedua. Karena walau gong sudah dibunyikan, tapi kedua petarung tidak memulai pergerakan apapun. Pertarungan Poseidon dan Kojiro dimulai dari kesunyian yang menghantam air. Ini semua karena selangkah saja mereka berdua salah langkah, maka pertarungan akan selesai. Kojiro pun saat ini memikirkan cara untuk menyerang Poseidon dan memperkirakan pergerakan Poseidon. Banyak cara yang dia pikirkan sampai terlihat berkeringat. Kojiro sendiri pun sudah memikirkan 18 kali cara dan semuanya dia akan mati. Gear dan Bullhead yang menyaksikan kagum dengan kehebatan Poseidon sampai Kojiro tidak menyerangnya sama sekali. Bullhead bercerita sebenarnya 12 dewa Olympus dulu sama seperti Fafri yang berjumlah 13. Namun satu dari mereka telah dibunuh oleh Poseidon dan nama dewa itu adalah Adamas. Wah, Adamas yang kemarin wujud terakhir Zeus kali ya. Adamas sendiri sebenarnya kakak tertua dari Poseidon dan Zeus. Dulu diceritakan di alam semesta yang mewariskan seluruh darah Kronos hanyalah Zeus dan Adamas. Maka dari itu, Adamas pun membuat pemberontakan. Adamas memimpin pasukan dari jurang kematian dan kegelapan, Dewa Titan Gigan yang dikenal sebagai monster paling menakutkan di surga. Adamas pun mendatangi istana Poseidon untuk meminta bantuan membunuh Zeus. Dia memohon pada Poseidon untuk meminjamkan kekuatannya pada Adamas. Namun, Poseidon pun menolak dan berkata Adamas sangat menyedihkan. Hal itu pun membuat Adamas marah dan menghancurkan meja yang ada di depannya. Adamas yang marah dan meminta Poseidon melihat matanya kini bergerak menyerang Poseidon. Jadi sebenarnya Poseidon tidak pernah sekalipun melihat mata Adamas semenjak dia dilahirkan. Dan kali ini untuk pertama kalinya Poseidon melihat matanya. Namun saat itu hidup Adamas pun telah berakhir. Dia berhasil dibunuh Poseidon dengan sekali gerakan saja. Entah bagaimana caranya, kehebatan Poseidon ini hebatlah pokoknya. Saat Poseidon keluar, ternyata dia melihat ada seorang yang bukan dewa ikut campur. Ya, dia adalah Hermes. Hermes menghormati Poseidon dan berkata, sesuai keinginan Poseidon, mulai kali ini Dewa Olympus hanya berjumlah 12 saja. Sejak awal pun, Poseidon tidak menganggap keberadaan Adamas. Apapun yang diucapkan Poseidon pasti akan dilakukan dan tidak ada satu dewa pun yang berani membantah termasuk Zeus. Jika bisa dibilang, Poseidon adalah dewa dari semua dewa. Sedangkan Kojiro, karena Poseidon tidak melakukan pergerakan juga, dia pun memutuskan duduk karena tidak mau mati katanya. Sedangkan masa lalu dari Kojiro, dia pun berlatih pedang di kastil Ichikokudani, tepatnya Dojo Toda. Kojiro pun terlihat berlatih mau-mau enggak kawan. Karena saat latihan dia selalu menyerah. Kala itu teman latihannya pun berkata kalau dia memang pendekar pedang, maka jika pedangnya hilang gunakanlah tinjunya. Dan jika kehilangan tinju, dia bisa menggunakan giginya. Wah, keren banget nih ujangan ya. Dengan hal itu pun para petinggi berkata kalau Kojiro tidak memiliki bakat berpedang. Namun para petinggi sebenarnya salah karena kualitas sebenarnya dari pendekar pedang Kojiro Sasaki dilatih oleh alam. Saat itu dia banyak melihat cara hewan buas bertempur guna bertahan hidup.
Setiap kali dia kalah, semangatnya pun meningkat untuk mempelajari kesalahannya. Keren sih semangat Kojiro ini sebenarnya. Dan saat itu, Kojiro kembali ke dojonya dengan badannya yang sudah berotot. Kala itu, orang yang sama menantang Kojiro. Orang itu pun menyerangnya, namun Kojiro memikirkan cara menyerangnya juga. Walau dia berhasil mengalahkannya jika mau, ternyata tujuan Kojiro ke sana untuk mencari ketua dojo itu yang dia adalah guru tertinggi dari dojo. Dia pun meminta arahan langsung dari sang master untuk berlatih, dan master pun mengabulkannya dan membuka pedangnya yang sangat mengerikan dengan aura harimau. Sejak saat itu, Kojiro tidak pernah lagi muncul di hadapan siapapun. Tapi setelah bertahun-tahun, master pun mengunjungi Kojiro ke rumahnya. Dia penasaran kenapa Kojiro tidak pernah terlihat. Dia pun diajak Kojiro ngetem bersama di dalam tempat tinggal Kojiro. Di dalam, sang master merasakan sesuatu yang luar biasa. Dia merasakan kerja keras Kojiro dalam berlatih. Dia hanya merasakan karena penglihatannya sudah tidak jelas lagi. Sebenarnya, saat dia memutuskan untuk keluar dari dojo sang master, dia melakukan perjalanan dan menantang semua pendekar pedang untuk berlatih. Namun menurut catatan, tidak sekalipun Kojiro pernah menang, kawan. Wah, namun semangatnya harus diakui. Setelah sekian lama berlalu pun, Kojiro terus melatih teknik pedangnya sampai di alam baka. Walau namanya tidak dikenal karena selalu kalah, dia pun tetap menikmati hidupnya. Saat ini Kojiro Sasaki dijuluki sebagai pecundang terkuat dalam sejarah. Dan bagaimanakah pertarungan gila mereka berdua? Kita saksikan ya kawan di episode selanjutnya. Pasti lebih seru dari pertarungan pertama dan kedua. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe kalian ya. Terima kasih dan sampai jumpa. 行って星なんでがう